Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas latihan soal 5.6 kesetimbangan kimia, khususnya tentang atau bagian derajat disosiasi. Materi kimia kelas 11 semester 2 biasa diajarkan ya. Ada 3 soal, jadi langsung aja deh saya mulai ya. Nomor 1, dalam ruang 1 liter, volumenya ya 1 liter, terdapat reaksi kesetimbangan sebagai berikut. A gas tambah 2B gas setimbang C gas. Jika pada saat setimbang perbandingan A dan C adalah 3:2, tentukan derajat disosiasi atau alfa reaksi tersebut. Oke, biasanya kalau ditanyakan derajat disosiasi atau alfanya, maka reaksinya juga reaksi disosiasi. Misalnya C setimbang A tambah 2B. Jadi artinya yang di kiri itu biasanya 1 gitu. Di kanannya bisa beberapa gitu. Ya, jadi kali ini agak sedikit berbeda nih. Nah, makanya ini agak ribet juga nih. Maksudnya seperti apa? Ya, ini malah reaksi pembentukan C, bukan penguraian si C. Tapi kita coba aja masukkan angka-angkanya dulu ya. A tambah 2B setimbang C. Semuanya gas ya, jadi semuanya kepakai. Kita coba buat beberapa kemungkinan ya. Yang A kita nggak tahu berapa mula-mula, B nggak tahu berapa mula-mula, C-nya nggak ada lah. Yang kita tahu cuma data ini pada saat setimbang di bagian S, A dan C-nya 3:2. Jadi anggap aja misalnya 3X dengan 2X. Nah, kita selalu mulainya itu dari produknya gitu ya, karena dia di awal tuh nggak ada, jadi enak. Artinya kalau S-nya 2X, maka R-nya juga 2X. Lalu di bagian R ini, perbandingan mol ini adalah perbandingan koefisien. Ini kan ada koefisien 1 ya. Ini 2. Kalau 1 nilainya 2X, maka 2 pasti nilainya 4X. Ini 1 pasti nilainya 2X. Kita kan nggak tahu di sini berapa ya. Makanya kita nggak bisa nebak di sini berapa gitu. Tapi kalau di bagian A ini bisa, karena kita tahu di bagian S-nya 3X, yang bereaksi 2X, pasti mula-mulanya adalah 5X. Bisa diterima ya, karena 5 kurang 2, 3. Nah lalu, kita berdasarkan si A ya, zat A. Yang namanya alfa, derajat disosiasi, berapa bagian dia yang terurai. Ya, cara carinya adalah jumlah mol yang bereaksi bagian R bagi mol mula-mula bagian M. Kalau dia misalnya dalam persentase, ya kita kali 100 aja. Kalau enggak, biasanya juga koma-koma juga nggak apa-apa. Oke, R-nya adalah 2X, M-nya 5X. Artinya ini kan 2/5. 2/5 itu 0,4. Kalau mau dipersenkan 40% lah derajat disosiasi reaksi tersebut berdasarkan reaktan A. Kalau B agak ribet kita. Gitu ya. Iseng lagi lah ya, kita coba lagi kemungkinannya. MRS. Nah, S-nya tadi kita anggap aja lah misalnya ini X dan Y lah awalnya. Ini belum ada. A dan C itu 3:2. 3, 2. Selalu dari sini produk naikkan. Kalau C-nya 2, maka B-nya dengan koefisien 2 jadi 4. Ini bisa Y-4. A koefisien 1 berarti 2. Ini X, 2, dan 3. Nah, dari sini kan kita bisa dapat ya, bahwa X kurang 2 sama dengan 3. Artinya X-nya itu sama dengan 5. Sama dengan yang di kiri tadi. Ya, maka alfanya adalah R per M 2/5. 0,4 atau 40%. Ya, jadi ini ada dua kemungkinan, dua cara. Larinya juga ke 40% juga hasilnya, atau 0,4. Ya, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, biasanya dia
Kalau ditanya derajat disosiasi, maka reaksinya juga dari satu zat menjadi beberapa, terdisosiasi, terurai gitulah. Ya ini agak aneh karena kebalikannya. Bukan disosiasi tapi pembentukan malah. Oke, nomor 1 begitu dulu ya. Saya lanjut nomor 2-nya. Senyawa PCl5 dapat terdekomposisi, terurai jadi PCl3 dan Cl2, membentuk reaksi kesetimbangan. Ini reaksinya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Mungkin kalau kurang paham tadi teman-teman ya. Ini jadi satu zat di kiri, beberapa zat di kanan. Jadi dari satu menjadi beberapa. Itu namanya terdekomposisi atau terurai gitu. Atau terdisosiasi. Kalau tadi kan kebalikannya, di kiri ada 2, di kanan 1 gitu. Oke, mula-mula ada 2 mol PCl5, terdisosiasi 25%. Saat setimbang, tekanan total 15 atm. Nilai Kp-nya berapa untuk reaksi tersebut? Buat reaksi, buat ulang, PCl5 setimbang PCl3 tambah Cl2. Semuanya dalam wujud gas, jadi semuanya kepakai ya. MRS. Mula-mula PCl5-nya ada 2 mol. Ini belum ada. Lalu dia terdisosiasi sebanyak 25%. Masih ingat tadi? Terdisosiasi itu alfa. R per M. Gitu ya. 25% itu kan 0,25 ya. Atau seperempat, bebas lah. Ini 0,25 sama dengan R per M. R-nya kita nggak tahu, tapi kita tahu mula-mulanya ada 2 mol. Jadi berapa R-nya? Tinggal kali aja ya, 0,25 kali 2. Atau 0,5 mol. Jadi di sini nih 0,5 mol. Ya, karena 0,5 per 2 itu adalah seperempat atau 25%. Ya. Nah, selalu ingat di bagian R ini, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Karena koefisien reaksinya semuanya 1, jadi semuanya yang bereaksi 0,5 mol. Tinggal turunkan 0,5 mol, 0,5 mol. Ini jadi 1,5 mol. Yang ditanyakan Kp. Masih ingat ya, Kp adalah P dari PCl3, koefisien 1 pangkat 1, kali P dari Cl2 pangkat 1 juga, bagi P dari PCl5. Nah, bagaimana cara mencari PCl3, PCl2, PCl5? Di video sebelumnya juga sudah ada ya, khusus untuk menghitung Kp. Nah, nggak apa-apa kita ulang. Step pertama, pada keadaan S ini, hitung aja semua molnya ini. Jadi kita dapatkan mol total. 1,5 tambah 0,5 tambah 0,5 berarti 2,5 mol. Tekanan total atau P totalnya 15 atm. Nah, untuk P dari, kita mulai dari PPCl5. Cara carinya, molnya, mol si PCl5 pada keadaan setimbang, ini 1,5 ini, bagi mol total yang tadi kita hitung, 2,5, kali dengan P total, 15 atm. Nah, ini dapatlah 9 atm P dari PCl5, tekanan dari PCl5. Untuk PCl3, nih molnya si PCl3 0,5, totalnya mol total 2,5, tekanan total 15. Ini dapat 3 atm. Si Cl2 juga sama ya dengan si ini PCl3 karena sama molnya ya. 0,5 per 2,5 kali 15. 3 atm. Nah, tekanan parsial dari masing-masing gas ini masuklah ke persamaan Kp ini. P dari PCl3 3 atm.
P dari PCl2 nih 3 atm. P dari PCl5 9. 3 kali 3 per 9, 9 per 9 1. Jadi nilai Kp reaksi untuk nomor 2 ini adalah sebesar 1. Oke, gitu ya caranya untuk soal nomor 2. Terakhir untuk soal nomor 3. Pada suhu 500 Kelvin, volume 1 liter, terjadi reaksi kesetimbangan 2 HCl gas, setimbang H2 gas, tambah Cl2 gas. Semuanya gas, koefisiennya udah setara, aman. Pada saat setimbang, ada 0,5 mol Cl2 yang dihasilkan. Nilai Kc dikasih tahu 25. Mol HCl saat setimbang. Tentukan mol HCl pada saat setimbang, mol HCl pada mula-mula, dan besarnya derajat disosiasi atau alfa. Banyak yang ditanya. Tulis ulang reaksi. 2 HCl setimbang H2 tambah Cl2. Mula-mula, reaksi, dan setimbang atau sisa. HCl katanya mula-mula nggak ada ya. Ini yang ada adalah Cl2 pada keadaan setimbang. Jadi taruh di sini 0,5 mol itu. Jadi sebenarnya tinggal jalan aja ke atas. Ini kan belum ada. Kita bisa anggap ini X dulu. HCl-nya. Nah, ini tinggal naikkan 0,5 mol. Koefisiensi H2 juga 1, jadi sama 0,5 mol. Turun. Di sini 1 mol. Kenapa 1 mol? Karena koefisiennya 2 kali lipat nih. Jadi 2 kali 0,5, 1. X min 1 mol. Ini udah ada Kc-nya ya. Kc sama dengan 25. Persamaan Kc-nya. Berarti konsentrasi yang kanan si H2 kali konsentrasi Cl2 bagi konsentrasi HCl tapi pangkat 2 karena koefisiennya 2. Volumenya semuanya 1 liter, aman. Kalau dibagi 1 jadi aman lah ya. Tinggal masukkan angka-angkanya ya. H2 0,5 per 1 berarti 0,5 M. Cl2 juga sama. Nah, si HCl adalah X min 1 tapi dikuadratkan karena koefisien 2. Kc-nya tadi 25. Kita kayak main strategi aja lah ya. 25 itu kan 5 kuadrat. 0,5 kali 0,5 ya 0,5 kuadrat. Di bawah X min 1 kuadrat. Coret aja semua kuadratnya. Tinggal kali silang 5 kali X ya 5X. 5 kali min 1 min 5 sama dengan 0,5. Berarti 5X sama dengan min 5-nya pindah ke kanan jadi 5,5. X-nya 5,5 bagi 5 berarti 1,1. Yuk ke pertanyaannya ya. Mol HCl pada saat setimbang. HCl pada saat setimbang. Ini ya. X min 1. X min 1. X-nya 1,1. Min 1. 0,1 mol. HCl mula-mula sama dengan X. Ya berarti 1,1 mol. Lalu masih ada yang ditanya alfa. Masih ingat tadi cara carinya? Alfa adalah yang bereaksi per mula-mula. Yang bereaksi ini kan 1 mol. Mula-mula tadi si X-nya 1,1. Ini saya pakai persen aja deh. Kali 100% ya. 1 per 1,1 kali 100% saya dapat ini 90,9
Ini HCl pada saat setimbang, HCl mula-mula, dan alfa atau derajat disosiasinya. Oke, 3 soal keseimbangan kimia tentang yang melibatkan lah ya, derajat disosiasi sudah beres. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.